Hai teman-teman, welcome back to my video. It's me Zalzadila. So, wie geht's euch? Apa kabar? Gimana kabarnya kalian? By the way, kalian udah nonton belum video yang kemarin yang tentang why study in Berlin, why in Germany, why chemie? Jadi aku kayak mau lanjutin masih tentang kuliah. Sekarang mau bikin video tentang German University System yang aku beneran kagum juga gitu kan. Terus, karena temenku juga nanya kayak gimana sih sistem kuliah di Jerman itu. Akhirnya yaudah aku mau bikin video inilah. Nanti kalau ada kurang-kurang, ada informasi yang kurang bener gitu, bisa di komen di bawah aja, ditambahkan gitu kan, atau dikoreksi yang salahnya. So, in Germany, there are three main university types. Yang pertama tuh kayak academic university atau kita sebut Universitäten. Yang kedua tuh ada University of Applied Science atau Hochschule atau Fachhochschule. Kalau di Indo mungkin kayak Politeknik ya, I don't know. And then yang ketiga tuh yang kayak special college, kayak buat art, music, atau film, atau ya buat para aktor, aktris, singer. Terus biasanya yang nomor satu sama yang kedua ini, kalau statli atau dari negara, biasanya kita nggak bayar tuition fee karena udah disubsidi sama pemerintah Jerman. But di nomor 3 ini, di special college itu pasti biaya kuliahnya mahal banget gitu kan. But meskipun kita nggak dapet biaya kuliah itu nggak bayar tuition fee, kita harus bayar semester beitrag atau biaya per semesternya sekitar 200-500 euro. Itu hampir seluruh Jerman sama sekitar segitu. Itu tuh untuk bayar kayak semester tiket. Jadi kita bebas naik transportasi umum di Jerman. Misalnya aku di Berlin, jadi kayak aku bisa naik tram, bus, kereta bawah tanah, pokoknya di satu provinsi gitulah bisa. Terus sistem yang aku kagum di Jerman tuh, pertama dia mengedepankan bahwa pendidikan itu untuk semua orang, untuk semua usia, untuk semua manusia lah intinya. Kayak even orang yang udah punya anak, orang yang nikah, orang yang punya kebutuhan khusus juga kayak masih bisa kuliah di Jerman. Kayak mereka punya programnya juga, tinggal ngobrolin kayak kamu keadaannya gimana-gimana, terus kayak bisa kuliahnya gimana gitu kan. Bahkan ada yang sistemnya Fernstudium atau sama sekali nggak presence gitu kan. Yang kedua juga aku kayak kagum karena dia mengedepankan research gitu loh. Jadi kalau emang orang punya bakat, potensi untuk mengembangkan sesuatu, untuk create something, Jerman itu emang tempatnya gitu loh. Si university ini bakal memfasilitasi gitu. Itu sih yang aku kagum. Yang ketiga, poin ketiga, kayak mengedepankan freedom buat studentnya, buat mahasiswanya. Jadi kita nggak dituntut untuk semester ini ambil modul apa aja, semester besok apa aja, bebas, literally kita bebas ambil modul yang kita mau di semester ini. Terus tinggal masuk kelas, terus belajar, terus ujian, ya udah nanti next semester lulus gitu kan. Nah terus kalau masuk kuliahnya itu ada 2 semester child atau kayak ya ada 2 waktu gitu ya, mau winter apa summer. Kalau winter itu semesternya dari bulan Oktober sampai Maret, apply-nya tuh sampai batas maksimalnya pertengahan Juli. Terus kalau summer semester sekitar April sampai September. Batas pendaftaran maksimalnya tuh bulan Januari ya, tengah Januari. Rata-rata sih sampai tanggal 15 Januari gitu kan. Kalau winter 15 Juli. Mungkin aku bakal bahas juga differences between uni and Hochschule. Yang college special aku nggak tahu, tapi yang pasti aku punya teman yang dia kuliah di special college, dia kuliah film, dan ya semester beitrag atau biaya semesternya mahal banget gitu kan, lumayan. Jadi tapi ya emang itu passion dia, jadi ya worth. Nah jadi kalau bedanya sistem uni sama Hochschule, yang aku tahu ya kalau di Hochschule itu lebih banyak praktik daripada teori, dan uni ya belajarnya lebih banyak teori. Terus kalau di kelasnya tuh, kalau Hochschule kayak kelasnya 30-20 orang, tapi kalau di uni kelas kuliah, kelas Vorlesung atau lecture itu bisa
sampai 300-200 orang di horsal gede gitu. Terus kalau di hostel itu guruku pernah bilang kayak kita bisa deket sama si profesor ini, kayak lebih mirip kayak di STK gitu loh. Kata guru aku yang di STK ya, dia bilang kayak kalau di hostel kamu bisa deket sama profesornya, bisa tanya langsung gitu-gitu, dan ya lebih kerasa deket lah gitu ya sama teman-teman juga sekelas sama profesor. Tapi kalau di uni kita bahkan dikenal dengan nomor bukan nama, dan ya sama profesor nggak bisa terlalu dekat gitu. Terus dan aku juga kenal cuma teman-teman dekat aku yang aku beneran ngobrol, aku butuh kerja bareng sama dia, jadi aku tahu gitu. Jadi aku nggak tahu sekelas aku tuh sebenarnya ada berapa orang karena kebetulan masih hybrid juga, jadi ada modulku tuh masih ada dari jurusan lain, ada dari Chemie Engineering atau teknik chemie atau dari Lebensmittel Chemie. Jadi aku nggak tahu yang beneran chemie itu siapa dan berapa. Kayak ya udah banyak aja gitu. Nah terus kalau di uniku sistem bachelor ini kan punya rata-rata 6 semester ya regal student type-nya. Tapi bisa jadi lebih karena susah ya. Jadi kayak butuh waktu banyak, butuh semester lagi gitu kan untuk menyelesaikan bachelornya. Terus di bachelor ini ada 180 kredit yang harus dicapai gitu ya. Di antaranya tuh 126 kredit wajib. Ini aku harus selesaikan sampai semester akhir nanti, dan 30 kredit yang pilihan wajib gitu. Jadi kayak aku bisa pilih mau modul yang mana aja. 12 kredit lagi yang bebas, aku mau pilih modul apa aja. Kebetulan karena aku kimia ya, aku kayak pengen belajar yang lain. Mungkin kayak bakal belajar bahasa asing atau apalah yang gak terlalu science gitu lah, kayak ya hal baru gitu. Nah terus yang 12 kreditnya lagi itu bachelor arbeit atau skripsi. Terus di modul yang bebas ini, 5 modul itu kita beneran bisa belajar yang nggak nyambung sama jurusan kita, seperti bahkan bisa belajar alat musik gitu loh, bisa piano atau, tapi aku pengen bahasa sih. Terus sistem yang lain di uniku itu kayak attendance atau masuk kelas lecture itu kayak not ambas gitu loh, kayak bukan, nggak wajib. Kamu nggak mau masuk kelas juga nggak apa-apa, yang penting nanti pas ujian datang kerjain lulus, ya udah kamu lulus modul itu. Nggak kayak di Indo yang kayak harus datang kelas gitu kan, mungkin di absen. Jadi beneran dituntut kayak harus belajar sendiri, belajar modul itu dari skrip, dari buku-buku literatur yang di rekomendin sama profesornya. Terus kerjaan latihan soal biar bisa kan, terus akhirnya kerjaan praktikum. Pokoknya step-step before the final exam kita harus kerjain itu. Kayak contohnya kerjain PR, praktikum gitu-gitu dikumpulin. Kalau udah itu tuh kayak syarat buat ujian akhir gitu ya. Baru ujian akhir baru ya udah lulus. Dan satu lagi, ini fakta menyeramkannya dari sistem kuliah di Jerman, kayak kalau beneran kita nggak lulus modul apa gitu ya, kita sampai nggak boleh kuliah di jurusan itu dan kuliah yang ada modul itu. Jadi kita harus beneran ganti jurusan, dan bahkan kalau misalnya udah terlalu lama kuliahnya nggak lulus, kita bahkan bisa disuruh pulang Indonesia dan kayak kamu nggak bisa kuliah di Jerman gitu. Jadi kayak beneran serem gitu loh. Jadi makanya kenapa banyak banget orang-orang, gak cuma orang Indonesia loh ya, yang pindah jurusan meskipun dia udah kuliah berapa semester, terus ganti jurusan atau bahkan sampai pulang karena ya itu alasannya yang tadi. Dan ya pemerintah Jerman ataupun University Jerman gak ada kewajiban untuk meluluskan anaknya. Kalau emang dia tidak kompeten gitu ya udah gitu. Nggak kayak di Indo yang uninya tuh berkewajiban untuk membantu, jadi dosennya tuh kayak bisa bantu juga gitu mahasiswanya untuk lulus, ayo gitu kan. Kalau di sini enggak, karena ya kita juga nggak bayar biaya kuliah kan. Jadi ya udah kayak gitu sih fakta seremnya. Jadi kalau mau kuliah di sini ya harus benar-benar niat aja sih yang kuat, belajar yang kuat udah. Gitu aja sih sistem yang aku tahu. Mungkin kalau ada yang mau ditambahin dari teman-teman boleh di komen di bawah. Yang pasti aku
masih enjoy aja kuliah di TUB. Semoga kalian yang lagi kuliah pun dimanapun lancar terus, focus on your goals, dan semoga kalian yang penting enjoy, do your best, terus learn something new, make experiences and make friends. Yang penting itu sih. So thank you for watching this video. Semoga ada manfaatnya, bisa membantu kalian yang mau kuliah di Jerman. And don't forget to like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.